mendengarkan pemaparan dari teman kita. Hari ini pemaparan akan disampaikan ada Jupiter, Bu Mary, dan Ko Andi. Yang pertama ada Jupiter yang akan menyampaikan pasal 7, 8, dan 9. Jupiter sudah ada? Ya. Sudah ada. Oh ya, baik. Langsung saja kita memberikan kesempatan. Silahkan, Kak. Ya, baik. Salam semua. Shalom. 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 Terima kasih banyak buat kesempatan baik yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan dari Samuel, 1 Samuel pasal yang ke-7 dan 8 hingga 9. Ya, di sini juga tadi diminta untuk bisa sharing sedikit tentang pelayanan saya di tempat ini ya. Jadi di sini saya ada bikin tema kecil supaya bersambungan juga dengan pelayanan saya di tempat ini. Dan di sini saya ambil tema yaitu kepemimpinan. Ya, jadi perkenalan dulu, nama lengkap saya Jupiter Malaimoy. Saya asal dari NTT. Terus saya alumni dari STT Setia Jakarta. Dan saat ini pelayanan di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Kuala Kapuas. Ya, jadi ini perkenalan singkat dan di sini saya mengawali dengan satu firman yang bersambungan dengan materi hari ini, yaitu 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Di situ dia bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kesucianmu. Ya, di sini saya juga berikan satu tema kecil lagi, yaitu pemimpin muda yang diharapkan. Ya, jadi ini adalah ayat yang membuat saya dari awal juga untuk punya kerinduan sekali untuk melayani. Dan setelah saya kuliah dan mencoba untuk melayani hingga saat ini, saya bisa melayani di pedalaman seperti ini semua karena motivasi dorongan-dorongan dari firman, sehingga saya juga bisa punya kerinduan untuk membaca terus firman Tuhan. Ya, jadi di sini kita juga perlu tahu ya bahwa untuk pemimpin muda ini mungkin tidak gampang ya untuk menjadi seorang pemimpin muda. Jadi jarang kita temukan pemimpin muda karena dari bacaan kita di ayat di bagian sini pun kita melihat Samuel dan juga dia memilih satu raja, yaitu Raja Saul pun Saul adalah orang yang muda dan dia juga masih muda, tetapi di situ ketika Allah memilih, menurut dia memilih, dan dia juga bisa menjadi raja. Dan dalam proses ini kita melihat dari bacaan-bacaan ini begitu banyak hal yang dihadapi ya. Jadi kita perlu sadari bahwa memang pemimpin muda ini dari zaman PL sampai PBE hingga sekarang ini jarang kita menemukan pemimpin muda. Jadi mungkin alasannya sederhana saja, ya, belum punya pengalaman, mungkin menghargai yang lebih senior, dan juga mungkin tidak berpandai berbicara dan lain-lain. Ya, tetapi lewat ayat yang tadi saya pakai pendahuluan ini, ya kita di sini diajari untuk menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan dalam kesucian. Ya, jadi di sini ayat yang ke-7 kita lihat bahwa Israel mengalahkan Palestina. Jadi di situ di dekat Mispa ya. Jadi setelah tabut Tuhan dikembalikan kepada orang Israel sekitar 20 tahun, mereka masih mengeluh kepada Tuhan. Ya, mereka mengeluh karena mereka masih menyembah berhala, masih belum yakin dengan Tuhan, sehingga masih banyak pengeluhan dari mereka. Tetapi Samuel menyuruh orang Israel untuk menjauhkan para Baal dan menunjukkan hati kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar mereka diselamatkan dari orang Palestina.
Jadi di situ kita melihat bahwa dari ayat yang dari pasal 7 ayat 5 dan 6 itu, lalu berkatalah Samuel ke Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu. Dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ya, jadi dari situ mereka juga berdoa dan berpuasa, sehingga mereka bisa, itu yang membuat mereka bisa mengalahkan orang Palestina. Ya, jadi di sini juga kita melihat bahwa dari kepemimpinan Samuel, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidup, ya, sampai Israel mengalahkan Palestina, dan juga Samuel mendirikan mezbah di Rama. Jadi karena Samuel tua dan tidak ada orang yang bisa menggantikannya. Ya, dari bagian ini mungkin seperti tadi tema kita bahwa menjadi pemimpin ini mungkin pada zaman itu sulit, ya, untuk mendapat seorang pemimpin, dan mungkin keadaan itu yang sampai sekarang pun masih banyak hal yang kita lihat, mau mencari seorang pemimpin ini sangat sulit. Ya, jadi padahal tua-tua Israel meminta untuk mencari seorang raja untuk orang Israel. Dan Tuhan pun berfirman kepada Samuel untuk menyetujui permintaan orang Israel. Itu di pasal 8-nya, ayat yang ke-7. Ya, jadi di sini kita melihat dari kepemimpinan Samuel begitu berupaya untuk memimpin bangsa Israel, tetapi kita melihat bahwa bangsa Israel pun masih sulit untuk dihadapi, ya. Dan itulah kita melihat bahwa pemimpin yang diharapkan itu pemimpin yang harus sabar, harus bisa menerima kelemahan-kelemahan dari yang dipimpin. Ya, jadi kita melihat di ayat yang ke-9 itu Samuel memilih Saul, ya, dan Saul diurapi menjadi raja. Jadi di sini Saul dipilih menjadi raja karena ia seorang muda yang elok rupanya. Ya, jadi menjadi seorang pemimpin ini tidak perlu harus orang tua, ya. Jadi anak-anak muda pun kalau ada kerinduan, ada kemauan, dan memang dia dipilih Tuhan, ya pasti seperti Saul ini. Jadi Saul dipilih menjadi raja karena dipilih karena ia seorang muda yang elok rupanya. Dan juga perlu kita ketahui juga bahwa ketika Saul bertemu dengan Samuel dengan tujuan untuk ketika Saul bertemu dengan Samuel itu seperti tidak ada rencana, ya. Ketika Saul bertujuan untuk mencari keledai yang hilang, namun karena Tuhan telah berfirman kepada Samuel, maka Samuel ketika Samuel bertemu dengan Saul, dia mengajak Saul untuk mempersiapkan diri untuk diurapi menjadi raja bangsa Israel, orang Israel. Ya, jadi untuk menjadi seorang pemimpin ini pasti kita melihat dari keadaan ketika Saul bertemu dengan Samuel ini adalah salah satu identik atau tanda yang kita harus memperhatikan dengan benar, bahwa ketika kita dipilih, kita menjadi seorang pemimpin, ya pasti kita harus melihat tanda, ya, melihat tanda, atau kita mesti melalui proses dulu dengan pengalaman, sehingga ketika kita dipilih menjadi pemimpin, kita sudah membiasakan diri atau sudah bisa punya pengalaman. Ya, jadi bukan cuma modal tampan atau modal kepintaran, tetapi seorang pemimpin hanyalah orang yang sudah berpengalaman atau sudah punya kerinduan, dan yang terpenting adalah dia dipilih oleh Allah sendiri. Ya, karena kita melihat dengan keadaan kita sekarang juga mungkin terbalik, ya, karena banyak orang yang berambisi untuk menjadi pemimpin. Jadi kita melihat banyak anak-anak, orang-orang muda yang menjadi pemimpin itu kita melihat sangat ambisi, dan mungkin ini terbalik, lah, dengan yang tadi kita jelaskan bahwa kalau dulu
orang-orang Israel itu mereka mencari seorang pemimpin saja susah. Ya, jadi dengan pernyataan-pernyataan seperti ini kita perlu mempelajari bahwa ketika kita mau menjadi seorang pemimpin, ya yang pasti dalam peristiwa yang terjadi ini adalah sangat satu pelajaran buat kita bahwa Saul dan bertemu dengan Samuel ini adalah satu kebetulan, dan akan menjadi pelajaran bahwa kita harus mempersiapkan diri lagi ketika kita mau dipilih atau mau dipakai oleh Tuhan. Kita harus melihat tanda, dan di sini saya mengajak kita untuk kita melihat satu hal dari Saul, bahwa memang Saul ini sebenarnya bukan ya dia seorang pemimpin ya, tetapi karena keadaan, karena pada saat itu bangsa Israel membutuhkan seorang pemimpin sehingga dia terpilih. Jadi bukan berarti kita menyalahkan Saul atau tetapi kita perlu belajar dari Saul bahwa kita harus tidak perlu cepat-cepat atau tidak perlu berambisi, tetapi kita perlu melihat ada tanda, apa kita layak menjadi seorang pemimpin tidak. Ya, jadi Saul menjadi raja juga dengan undian. Nah, ini adalah tanda-tanda yang bagaimana sebenarnya kalau dipikirkan atau ditafsirkan secara ini ya tidak termasuk orang pilihan ya. Jadi Saul terpilih menjadi raja melalui undian dari tiap suku, dan juga Saul itu dari suku yang kecil, dari Benyamin. Ya, jadi mungkin ini juga kita ambil positifnya, bahwa mungkin kita jangan khawatir kita berasal dari mana kalau mau menjadi seorang pemimpin. Yang penting kita sudah ada niat dan kerinduan untuk berusaha. Jadi dan juga di situ kita melihat bahwa orang-orang bersila tidak memberikan persembahan kepadanya karena mereka ragu dengan Raja Saul ya, mereka ragu. Jadi banyak hal yang mungkin menjadi pengaruh ketika kita mau menjadi seorang pemimpin. Dan itu mungkin ini adalah tantangan ya. Jadi proses untuk kita menyelidiki, jadi proses untuk kita yang mau menjadi pemimpin, kita harus yakin bahwa Tuhan beserta kita. Ya, jadi proses pembentukan pemimpin ini, dalam bagian ini kita diingatkan tentang kepemimpinan yang ditentukan dan diurapi oleh Allah sendiri. Itu meski kecil dan tak berdaya, jangan cemas. Karena menerima tugas yang besar dari Tuhan ialah dari Tuhan akan menolong kita. Jadi kita harus tetap siap. Jadi kalau kita percaya bahwa Allah beserta kita harus siap. Kita harus punya prinsip bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Ya, artinya di sini saya mengajak kita semua untuk sebagai calon pemimpin atau yang memimpin dimanapun berada, dengan tema kita bahwa pemimpin muda yang diharapkan atau pemimpin yang diharapkan, kita perlu kerendahan hati dan katakan kepada Allah, itu adalah kunci sukses orang pemimpin. Dan biar Tuhan sendiri yang mengangkat kita untuk melayaninya. Karena ketika Allah memilih kita, Dia juga memperlengkapinya. Ya, jadi ini yang saya ambil untuk pembahasan malam ini, dan juga karena bersambungan dengan pelayanan saya saat ini. Saya sekarang di pelayanan di gereja dan juga ada sementara merintis sekolah SMTK baru dimulai, sehingga banyak persoalan juga ya, mungkin sama seperti Saul yang menghadapi orang-orang, banyak yang pro, banyak yang mendukung. Karena ini sekolah di tempat ini juga pernah ada dan ditutup kembali, jadi baru dibuka. Jadi saya juga senang dengan dikasih materi ini pas bertepatan. Jadi mungkin kita sama-sama kembali merenungkan, terkhususnya saya, karena tetapi kita tetap percaya bahwa mungkin kita lebih belajar daripada Daud lah. Karena Saul adalah menggambarkan kita untuk bagaimana
kita perlu belajar banyak, tetapi Daud itu sudah jelas bahwa dia dipilih dari Tuhan sendiri, dan banyak tanda yang dia alami, dia buat, dia sudah punya pengalaman, sehingga ketika dia menjadi raja itu benar-benar berguna. Ya, jadi untuk kita saat ini, siapapun kita juga perlu terus semangat untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, karena di zaman-zaman saat ini membutuhkan orang-orang yang mau dengan kerelaan hati untuk melayani. Jadi saya di tempat ini pun saya baru mulai membuka sekolah, jadi baru mulai dengan siswa seadanya. Jadi minta dukungan doa dari Bapak Ibu semua, karena proses yang terjadi di PL dan PB semua terjadi sekarang. Jadi ini yang kita harus tetap setia, tetap berjuang. Ya, jadi mungkin ada visi pribadi yang mungkin saya tutupkan dan mungkin nanti akan dilanjutkan oleh pembicara berikut. Jadi saya punya kerinduan ya, kerendahan hati untuk melayani. Jadi ada kata-kata yang sangat termotivasi bahwa melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Melayani sesama bukan mencari berkat, tetapi menjadi berkat. Melayani bukan supaya dilihat orang, tapi supaya orang melihat Tuhan. Melayani bukan sebagai mencari kesibukan, tapi sebagai kerinduan. Melayani bukan suatu pilihan, tapi suatu keharusan. Ya, jadi demikian dari saya, mungkin kurang jelas atau apa, saya percaya kita semua yang selalu punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan lebih bisa mengartikan dalam kehidupan hari demi hari. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Kak Yupiter. Terima kasih juga untuk kesaksiannya, dan tadi yang menarik yang tadi aku juga udah catat adalah kalau Allah yang memilih dan mengutus, maka Allah juga yang akan memperlengkapi. Jadi semangat terus melayani. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Mary, yaitu di pasal 10 dan 11. Kepada Bu Mary, disilahkan. Sharingnya bisa di enable, share screen. Ya. Ada masih disable. Ya. Ganti host. Gimana? Pindah ke host aja, Pak. Tambahkan ke host. Bisa, Pak? Masih disable. Ya. Oke, sudah, Pak. Bentar ya. Oh ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Kenalkan, nama saya Mary. Saya berasal dari Bandar Lampung. Bersyukur malam hari ini diberi kesempatan untuk belajar untuk menjelaskan 1 Samuel 10 dan 1 Samuel 11. Seperti yang kita ketahui tadi, Pak Jupiter juga sudah menjelaskan, Saul dipilih oleh Tuhan. Tapi sebelumnya di ayat 1 Samuel 10 ayat 1 itu Samuel diurapi terlebih dahulu. Saya akan bacakan 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh,
di sekitarnya, inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Jadi sebelum Saul dipilih menjadi raja, kalau bisa dibilang Tuhan mempersiapkan Saul terlebih dahulu dengan cara mengurapi. Artinya adalah bahwa Saul diberikan kemampuan untuk memimpin bangsa Israel. Kemampuan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Pengurapan itu adalah sebuah tanda bagi Saul bahwa Tuhan telah mengurapi Saul dan bangsa Israel setuju mau menerima dengan hati nuraninya, tidak melawan keputusan Tuhan sendiri. Selanjutnya adalah di ayat yang di ayat yang ke-21, Tuhan mengurapi Saul melalui Samuel. 1 Samuel 10 ayat 9. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Jadi yang pertama adalah karena kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu, maka Saul diangkat menjadi seorang raja atas bangsa Israel. Di ayat yang 1 Samuel 10 ayat 20, lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Selanjutnya di ayat 21, sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil di muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis, tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Jadi pemilihan Saul itu melalui dengan cara diundi. Nah, kita boleh belajar bahwa pemilihan seorang pemimpin itu bisa berbagai cara. Bisa juga diundi, bisa juga misalnya dengan voting, bisa juga misalnya dengan pemilihan umum, misalnya seperti itu. Tetapi yang penting di sini adalah, tadi kita belajar bahwa di Samuel 10 ayat 1 itu, Saul itu yang pertama-tama diurapi dulu oleh Tuhan. Jadi dia dipersiapkan melalui Samuel itu diurapi terlebih dahulu, sehingga Tuhanlah yang sebetulnya mengendalikan atau menguasai atau menolong Saul untuk bisa memimpin bangsa Israel. Jadi yang terpenting itu adalah pengurapan Tuhan. Seorang pemimpin itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada pro dan kontra. Kita melihat di ayat yang ke-27, tadi sudah disampaikan juga dengan Pak Jupiter. Saya bacakan. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Jadi di ayat 10 ayat 27 itu, orang-orang Dursila itu tidak percaya bahwa Saul itu bisa memimpin bangsa Israel. Bahkan dia juga menghina dan tidak membawa persembahan kepadanya. Kepada raja. Nah, pasti tidak semua orang itu setuju dengan Saul dijadikan raja. Tapi kita boleh melihat bahwa orang-orang Dursila itu orang yang seperti apa yang tidak setuju Saul dipilih menjadi raja. Saya mencari di Samuel 2 ayat 12, saya bisa bacakan. Apa artinya gitu orang Dursila itu? Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi orang-orang Dursila itu orang yang tidak mengindahkan Tuhan. Di arti yang lain itu,
orang-orang Drusilla itu adalah orang-orang yang karakter dan cara hidupnya itu sangat buruk. Bahkan mereka juga tidak mempunyai moral, amoral, dan tidak memperlukan hukum. Bahkan orang-orang Drusilla itu tidak takut kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang seperti inilah yang tidak setuju bahwa Saul itu dipilih untuk menjadi raja. Apa yang kita pelajari mungkin di 1 Samuel 10, ketika Tuhan akan memilih pemimpin bangsa Israel, Tuhan mempersiapkan dulu siapa yang akan dipilih, dan dia juga mengurapi terlebih dahulu. Dan setelah itu baru dipilih. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti seorang pemimpin itu ada yang pro dan kontra. Nah, yang kontra ini, kalau kita bisa melihat di sini orang-orang yang bagaimana sih yang kontra? Ya memang mereka orang-orang yang tidak baik. Mereka juga tidak takut kepada Tuhan. Dan mereka juga hidupnya sembarangan, sembrono seperti itu. Nah, itulah situasi yang memang diperhadapkan oleh seorang pemimpin. Dan yang kita belajar juga, mereka juga tidak memberi persembahan kepada raja. Padahal ini persembahan kepada raja itu merupakan ketetapan atau hak raja. Jadi ketika mereka tidak memberikan persembahan kepada raja, berarti mereka memberontak kepada raja. Seperti itu. Itu penjelasan 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 27. Kita lanjutkan ke 1 Samuel 11 ayat 1 sampai 15. Saul menyelamatkan Yabes, atau kalau bisa dibilang inilah awal Saul memerintah sebagai raja untuk bangsa Israel. Saya bacakan di 1 Samuel 11 ayat 1. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju ke perkemahan mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil, dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, orang Amon ini sangat merendahkan bangsa Israel, akan mendatangkan malu seperti itu. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kami. Nah, itu situasi yang dihadapi, bahwa orang Amon itu mengepung bangsa Israel di Yabes Gilead. Di ayat 6 kita melihat apa respon daripada Saul. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Jadi ketika mendengar itu, Saul sangat marah, dan dia ingin melawan bangsa orang Amon itu. Satu hal di sini kita lihat bahwa kepekaan, yaitu Saul itu peka ya, ketika rakyatnya dianiaya, kalau bisa dibilang direndahkan, dia langsung bertindak. Dan kita melihat bahwa dia juga bertanggung jawab. Di ayat-ayat selanjutnya kita bisa melihat di ayat 8, ketika Saul bertanggung jawab dan dia mulai menyusun apa yang harus strategi, kalau bisa dibilang. Ketika Saul memeriksa barisan, dia membuat barisan di Besek, maka ada 300 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Jadi dia memastikan, memeriksa barisan, istilahnya di ayat yang 11 juga, kayak sekarang ini Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Jadi dia mengatur rakyatnya untuk bisa berhasil melawan orang Amon. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang Amori sebelum hari panas. Dan terserah orang-orang
yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Jadi kita melihat dalam pemerintahannya, awal pemerintahan pada Saul, dia itu mempunyai kepekaan. Tadi kita lihat roh Allah. Ada roh Allah yang membuat dia peka. Setelah itu dia menyusun strategi bagaimana untuk melawan orang Amori ini agar kita bisa menang. Itu hikmat itu kan berasal daripada Tuhan, karena tadi Samuel diurapi terlebih dahulu. Dan apa hasilnya? Ya ternyata orang bangsa Israel itu menang. Menang melawan orang Amori. Selanjutnya di ayat yang ke-12. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Maksudnya adalah orang-orang ini melihat bahwa ada kemenangan yang besar yang sudah dengan kepemimpinan Saul ini gitu kan. Nah, dia ingin bagaimana kalau misalnya orang-orang yang dulu merendahkan Saul, orang-orang yang dursila itu kita bunuh saja gitu orang-orang itu. Nah, tetapi apa respon Saul? Ayat 13, ketika kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Jadi kita melihat bahwa yang pertama, Saul itu orangnya peka. Udah gitu dia juga bertanggung jawab atas tugas tanggung jawab sebagai raja, dan dia juga mempunyai strategi untuk menyusun bagaimana agar kita bisa menang. Dan yang terakhir kita baca barusan, dia juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan kalau bisa dibilang. Dan dia juga merupakan orang yang baik, orang yang lemah lembut, karena dia berpikir dia tidak mungkin meskipun harga dirinya direndahkan, diremehkan, atau oleh orang-orang juga memberontak terhadap dia, tapi dia tetap mengasihi. Jangan dibunuh. Karena hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada kita. Jadi kita bisa belajar pada hari ini. Yang pertama, bahwa seorang pemimpin itu, ketika Tuhan mengurapi seorang pemimpin, itu dia akan memimpin dengan Roh Kudus, Roh Kudus yang menguasai, dan dia juga bisa diberikan hikmat untuk melawan musuhnya. Yang kedua, dia juga mempunyai pribadi yang baik, yang lemah lembut, yang tidak memikirkan kepentingannya diri sendiri, harga dirinya, tetapi yang lebih penting adalah keselamatan bangsanya. Setelah itu kita belajar juga bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dan Saul itu saat itu adalah ya memang itu yang dipilih Tuhan ya yang tepat. Karena dia mempunyai pribadi yang baik awalnya. Tetapi kelanjutannya mungkin dia membelot atau kepada Allah, ya kita melihat saat ini firman ini berkata bahwa dengan kepemimpinan Saul, karena dia mempunyai hati yang baik, hati yang dikendalikan oleh Roh Kudus, itu terjadi kemenangan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apapun juga mungkin yang saat ini barangkali kita menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan, atau kita juga memimpin suatu persekutuan atau sebagai kepala rumah tangga, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya Tuhan yang akan memimpin kepemimpinan kita sehingga kepemimpinan kita itu berhasil. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Mary atas pemaparannya. Kita semua semoga terberkati. Dan bentar lagi udah mau jam 8, oke langsung aja kita serahkan ke Ko Andi yang akan melanjutkan pemaparan. Ko Andi sudah hadir ya, silahkan kepada Ko Andi. Oke,
Maaf sebelumnya saya karena lagi di jalan, tapi bisa sambil share screen juga ya. Biar saya bisa kasih ayat juga sambil kasih lihat ayat. Ya, bisa saya share. Oke. Kalau kalau bisa, oh jadi host ya? Oke. Jadi host biar saya bisa share. Udah kok Andi. Udah. Maaf ya. Oh, udah? Oke. Nggak apa-apa. Suaranya kurang kencang. Oh, sebentar. Kedengaran? Agak masih kecil ya. Ya kecil. Kecil ya? Sebentar ya. Buka masker aja kok. Oh, oke. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, kelihatan. Oke, saya mulai ya. Jadi saya terima kasih sebelumnya dikasih kesempatan buat sharing atas bacaan firman Tuhan hari ini tentang Samuel. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat ulang tahun dulu buat Pak Ferry. Biar Tuhan berkati pelayanannya dan diberikan kesehatan selalu. Jadi saya mau bahas tentang 1 Samuel pasal yang ke-12. Di sini kita bisa lihat kalau dari ayatnya, judulnya Samuel minta diri dari bangsa itu. Minta diri berarti Samuel ini udah tahu ya, maksudnya dia udah tua, sudah beruban kalau kita baca. Jadi dia mau kasih sesuatu lah buat bangsa Israel, mungkin kata-kata dia yang terakhir sebelum dia meninggal. Jadi dia berbicara kepada orang Israel. Jadi kalau di ayat 1, berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengar segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Kita tahu kalau kalau di zaman Samuel, Samuel ini kan sebagai hakim ya, yang nazir, yang ditentukan oleh Tuhan, dan kita tahu kalau seorang raja telah diangkat pada zaman Samuel ini, Raja Saul. Nah, jadi dari ayat ini ya kita bisa lihat Samuel ini telah berjasa untuk orang Israel selama hidupnya gitu. Jadi lihat banyak banget mukjizat yang dibuat, banyak juga setiap perbuatan Samuel yang bisa dicontoh ya. Kalau saya lihat sih Samuel ini orang yang sangat berhikmat gitu. Jadi yang apa-apa tuh dia akan tanya Tuhan, dan ya karena dia berbicara kepada Tuhan dan Tuhan juga menjawab dia, dan kita lihat perbuatan-perbuatannya itu berserta dengan Tuhan terus gitu. Kalau dilihat dia nanya kepada orang Israel, berikanlah kesaksian dari Samuel ini seperti apa gitu. Dia nggak berbuat curang, maksudnya dia nggak pernah mencuri, dia nggak pernah melakukan kekerasan. Ya intinya Samuel ini orang baik gitu. Nah, kalau di ayat yang keempat, ya di sini ditulis bangsa Israel yang bilang, engkau tidak memeras kami, engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan.
engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Nah, ini diklaim sama orang Israel kalau Samuel itu seperti itu orangnya, ya, orang baik gitu. Nah, di pasal ini juga kita bisa lihat tentang Saul ya. Jadi di ayat 10 kan mereka berseru-seru pada Tuhan. Nah, ini sama seperti yang tadi Kak Jupiter juga siarkan di pasal yang ke-7 pasal. Dia bilang kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asytoret. Ini hal yang selalu dilakukan oleh bangsa Israel gitu. Mereka tahu kalau mereka tuh berbuat dosa, selalu dilakukan berulang kali gitu. Ya kita bisa lihat bangsa Israel ini kadang bisa kayak setia, kayak mengikuti Tuhan, tapi kalau misalkan mereka lagi terdesak, mereka mencari arah lain gitu. Mereka mencari keamanan lain ataupun mereka mencari perlindungan lain. Padahal Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Dan Samuel bilang, ini kan Tuhan udah mengutus hakim itu Yerubbaal. Kita tahu Yerubbaal itu Gideon ya. Ada Barak, Defta, dan Samuel. Ini hakim-hakim yang telah memimpin juga bangsa Israel dan membuat bangsa Israel itu hidupnya damai gitu lewat para hakim ini. Lalu ini sekali lagi nih kita lihat waktu saat bangsa Israel itu terdesak dari Bani Amon ini yang menyerang bangsa Israel. Nah, di ayat yang ke-12 ini yang akhirnya Saul ini menjadi raja atas bangsa Israel. Bangsa Israel meminta kepada Tuhan, kepada Samuel ya, untuk memilih mengangkat seorang raja. Padahal Samuel bilang di ayat yang ke-12 ini, tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Di ayat ini yang saya tekankan gitu dalam firman ini, kalau Tuhan Allah itu adalah raja bagi bangsa Israel. Tidak ada raja lain selain itu. Tapi karena mereka terdesak, mereka merasa harus punya orang yang benar-benar ada di tengah-tengah mereka yang nyata gitu. Makanya Tuhan akhirnya pun mengangkat, dia memilih Saul jadinya. Jadi Tuhan memilih Saul. Nah, ini yang ayat 14, asal saja kamu takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Jadi permintaan bangsa Israel itu udah diterima sama Tuhan gitu. Tuhan telah mengangkat seorang Saul sebagai raja. Tapi bangsa Israel harus berbalik pada Tuhan dan mengikuti firman-Nya gitu. Masih takut akan Dia. Nah, ini perjanjian Tuhan gitu kepada bangsa Israel. Di ayat 15, tapi jika kamu tidak mendengar firman Tuhan dan menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Ini yang ditekankan Tuhan gitu. Karena otoritas tertinggi ya harus Tuhan gitu. Nggak bisa digantikan. Karena Tuhan itu adalah raja atas bangsa Israel. Jadi kita lihat Tuhan menekankan ini, bangsa Israel harus ngerti, harus tahu. Lalu ini ada sebenarnya ada yang menarik di sini. Sekali lagi Samuel itu memperlihatkan lagi kuasa Tuhan atas bangsa yang Israel ini. Kita tahu sekarang musim menuai gandum. Menuai gandum itu kan memanen gandum. Dan gandum itu seharusnya kan kering kan kalau dipanen gitu. Tapi Samuel berseru kepada Tuhan dan dia meminta memberikan guru dan hujan. Jadi
ada kayak badai mungkin ya, petir, badai, hujan. Jadi mereka nggak bisa panen jadinya. Banjir mungkin jadi banjir atau susah lah untuk panen. Dan itu kan menyengsarakan bangsa Israel sebenarnya untuk kehidupan mereka. Nah ini yang Samuel akan mau tunjukkan gitu. Kalau kuasa Tuhan tuh di atas segalanya pada bangsa Israel. Nah tapi bangsa Israel minta kepada Samuel untuk ya sekali lagi minta Tuhan untuk tidak melakukan itu, jangan sampai kami mati gitu, sebab karena kita udah berdosa, udah minta raja, udah ibaratnya udah nggak percaya sama Tuhan, sehingga itu ujung-ujungnya kan menambah dosa kan pada bangsa Israel. Tapi sekali lagi, karena ini kebijaksanaan Samuel ini saya lihat orang yang bijak gitu ya, punya hikmat gitu, dan dia menenteramkan bangsa Israel lagi. Dia bilang jangan takut, memang bangsa Israel telah melakukan kejahatan ini. Jadi jangan berhenti untuk mengikuti Tuhan, karena orang berdosa ya ujung-ujungnya harus bertobat ya atas kesalahan mereka gitu, atas kesalahan dari dosa-dosa mereka, berbalik kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan akan melihat itu. Dia bilang beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan menyimpang, jangan mengejar lagi dewa-dewa kesia-siaan yang tadi yang sering dilakukan bangsa Israel saat mereka terdesak. Mereka mencari Allah lain dan ujung-ujungnya ya tidak baik jadinya. Nah ini tekankan lagi di akhir pasal ini. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Saya bisa lihat, walaupun seorang raja telah diangkat oleh Tuhan, telah ada di tengah-tengah bangsa Israel, bukan berarti Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Tapi Tuhan mau memperlihatkan, walaupun sudah ada raja, otoritas tertinggi, kuasa itu ada di tangan Tuhan gitu. Maksudnya hanya Tuhan gitu yang punya kuasa atas bangsa Israel gitu. Nah ini yang di pasal 12. Kita lanjut ke pasal yang ke-13 di Samuel 13. Nah ini lucu nih, ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Kalau di di pasal sebelumnya kita lihat bagaimana Saul memimpin bangsa Israel gitu. Di sini dijelaskan Saul berumur sekian tahun. Sekian tahun ini ya dia kini sih bukan orang muda lagi ya, karena dia punya anak kan, Yonatan. Dan baru 2 tahun ya memerintah atas Israel. Nah, Saul ini memilih orang-orang prajurit lah, 3.000 orang dari antara mereka. Nah, 2.000 orang sudah ada bersama Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. 1.000 orang di Yonatan nih, anaknya ada 1.000 orang. Nah, selebihnya disuruh pulang. Saya nggak tahu ini, mungkin saya bisa salah ya ininya. Tapi saya pikir buat Saul mungkin cukup untuk punya 3.000 orang, 2.000 dan 1.000 dari Yonatan untuk memukul kalah orang Filistin gitu. Tapi kita bisa lihat di ayat yang ketiga, Yonatan lah yang memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin gitu dengan 1.000 orang. 1.000 orang yang Yonatan punya untuk memukul kalah orang Filistin. Dan karena itu Saul, nah ini inisiatif Saul. Saya pikir Saul ini orang yang sangat berinisiatif ya, melakukan semua hal gitu. Saul menyuruh meniup sangkakala ke seluruh negeri. Sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Tapi itu menjadi kebencian dari orang Filistin kepada orang Israel akhirnya. Tapi mereka akhirnya diklaim kan, maksudnya Yonatan yang memukul kalah, tapi Saul yang dianggap telah memukul kalah pasukan orang Filistin dengan 2.000 orangnya. Dan di sini dari pasal ini kita bisa lihat
Nah, akhirnya mereka terdesak, Saul dan orang-orangnya ini terdesak selama 7 hari untuk menunggu Samuel. Nah, tapi Samuel tidak datang ke Gilgal. Mulai ini bangsa Israel balik lagi ke habitnya, ke apa ya, ke ya yang selalu mereka lakukan terus menerus, berserak-serak, mengeluh kepada ya Tuhan lagi pastinya di saat keadaan terdesak gitu. Dan mereka mulai meninggalkan si Saul. Nah, ini inisiatifnya Saul yang saya pikir yang selalu dia lakukan tanpa bertanya kepada Tuhan gitu. Jadi dia punya inisiatif yang di ayat 9 ini, bawalah padaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Kalau kita tahu kan yang boleh melakukan korban bakaran, korban keselamatan itu kan hanya imam ya, maksudnya bangsa Lewi. Dan itu di Samuel kan diberi mandat juga untuk melakukan korban kepada Tuhan. Jadi bukan semua orang bisa melakukan langsung gitu, melakukan korban. Tapi karena keadaan terdesak dan dia melihat bangsa Israel itu pergi gitu, dan tidak yakin kepada dia, si Saul ini, dia mulai berinisiatif lagi untuk karena tidak ada Samuel, lama nunggunya, ya udah saya melakukan korban aja sendiri gitu. Padahal itu kan dilarang gitu. Itu merupakan suatu kekejian sebenarnya untuk melakukan itu. Akhirnya Saul melakukan persembahan korban itu. Tapi saat melakukan persembahan itu Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam. Tapi ini ya di ayat yang ke-11 kata Samuel, "Apa yang telah kamu perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku," nah ini inisiatif dia, "sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri." Nah ini ya, yang selalu dilakukan itu tanpa pikir panjang kalau saya bilang, dan mempersembahkan korban bakaran. Nah ini Samuel bilang, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan." Tuhan kan udah berikan hukumnya gitu. Dan harusnya seorang raja tahu tentang hukum itu. Cuman kayaknya karena keadaan terdesak, sama kayak kita tahu kalau Tuhan didesak oleh bangsa Israel, kita bisa lihat kalau Tuhan itu baik sekali untuk ngikutin kemauannya bangsa Israel gitu, yang padahal belum tentu baik gitu ya. Nah sekarang diklaim nih sama Samuel, dia bilang harusnya Tuhan itu mengokohkan kerajaanmu dan atas orang Israel selama-lamanya. Tapi karena perbuatan yang Saul lakukan, akhirnya ya Tuhan tidak berkenan atas apa yang Saul lakukan gitu. Jadi semua berubah. Harusnya Saul itu menjadi raja yang dipilih dan diurapi. Harusnya baik ya historinya. Tapi karena kesalahan, karena ketidaktaatan, ketidakhikmatan gitu dari seorang raja, akhirnya semua itu berubah. Planningnya Tuhan itu jadi berubah. Tapi ini pasti ini sudah masuk dalam rencana Tuhan sih, untuk memperlihatkan ini loh raja yang bangsa Israel mau gitu. Karena satu-satunya raja itu adalah Tuhan kan. Nah tapi di ayat 11 ya, "Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya." Ini kita tahu Daud ya jadinya. "Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Nah ini udah diklaim lagi kalau ya Tuhan tidak berpihak lagi sebenarnya kepada Saul,
dan dia telah memilih seorang raja baru untuk yang setia, yang mengikuti perintahnya Tuhan. Dan kira-kira kita bisa lihat di pasal yang ini sampai terakhirnya, Samuel pergi langsung meninggalkan Saul. Nah, kalau yang terakhirnya ini agak lucu tapi saya mau bertanya sih pada Pak Ferry, karena bangsa Israel nggak punya tukang besi dan dia harus punya senjata untuk berperang. Makanya orang Filistin itu nggak punya kemampuan nih untuk mengasah patah bajaknya, kapak dan lain-lain itu. Mereka harus bayar kepada orang Filistin untuk punya senjata. Karena yang punya senjata ini kita tahu hanya Saul dan Yonatan. Jadi mereka berperang tanpa senjata itu sesuatu hal yang mustahil ya dilakukan oleh suatu bangsa yang berperang gitu. Kita bisa tahu tanpa senjata dan lawannya bersenjata pasti kalah. Nah, ini yang serunya kita baca firman Tuhan itu, bagaimana Tuhan kalau misalkan Tuhan berkenan atas bangsa Israel, kalau menang ya menang dengan ya kuasa daripada Tuhan itu. Nah, ini di endingnya kepahlawanan Yonatan. Saya suka sih dengan cerita dari Yonatan itu, dia ya bersungguh-sungguh ya untuk melakukan apa yang dia tugaskan walaupun dengan kapasitasnya yang terbatas. Saya pikir ini sudah ya baik. Kira-kira seperti itu yang saya dapat dari pembacaan firman saya dari ayat ke-12 dan ke-13. Saya mohon maaf juga kalau misalkan ada kekeliruan dalam penyampaian firman Tuhan hari ini. Tapi saya berharap kita semua bisa belajar daripada seorang Samuel, seorang Saul. Bagaimana Samuel itu memerintah bangsa Israel itu dengan hikmat, dengan minta penyertaan dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Berbeda dengan Saul yang selalu punya inisiatif sendiri tanpa bertanya pada Tuhan dan tanpa melihat hukum-hukum Taurat itu yang sebenarnya Tuhan telah menetapkan hukum-hukum itu untuk diikuti sehingga bangsa itu harusnya tentram, harusnya hidup damai gitu. Tapi ya ceritanya berubah dan itu yang saya lagi nantikan. Jadi firman Tuhan tuh seru sekali ya untuk diikutin story-nya. Setiap firman Tuhan itu dari awal kita belajar bagaimana Tuhan menciptakan manusia sampai akhirnya Tuhan memimpin suatu bangsa yang sudah di-planning sama Tuhan sendiri. Jadi saya sangat bersemangat sih untuk membaca firman Tuhan sampai akhir. Saya rasa itu aja yang saya bisa sampaikan sharing hari ini. Terima kasih buat waktunya Pak Ferry dan semua teman-teman. Terima kasih. Ini saya pindahkan dulu ya hostnya. Kemana ya? Oh enggak, udah jadi host. Baik, terima kasih banyak Ya. Koko yang udah sharing bareng. Dan mungkin langsung saja Pak Ferry ada yang mau ditambahkan? Silahkan Pak. Ya, terima kasih banyak ya, penjelasannya sudah jelas. Dalam kesibukannya, persiapannya luar biasa. Jadi ya saudara-saudara sibuk, ya Pak Ferry santai aja. Bisa menikmati hari raya. Ya sering seperti ini ya, bukan LBF, bukan tujuannya duduk hanya mendengar ya, kita belajar bersama-sama. Penjelasannya itu setiap penjelasan mungkin saya juga ada berkekurangannya, tapi ya saling diperlengkapi ya. Dari saya mungkin ya tidak banyak ya, tidak banyak. Jadi kitab Samuel ini ya seperti minggu kemarin, mengapa kasih judul Samuel bukan Daud atau mungkin raja-raja? Karena
Kan cerita Samuel itu sebentar lagi selesai. Cerita Daud itu lebih panjang ya, panjang sampai 2 Samuel. Tetapi judulnya diberi Samuel karena raja Israel itu sifatnya jauh berbeda dengan raja biasa. Raja Israel harus dipimpin oleh Tuhan, Yahweh. Jadi melalui firman-Nya. Jadi firman itu disampaikan oleh nabi. Maka Nabi Samuel itu berperan besar ya, berperan besar. Jadi melalui pelayanan Samuel ini kita mengerti ya bagaimana Raja Israel berbuat dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi itu, tetapi bangsa Israel minta raja seperti bangsa lainnya. Jadi coba meniru cara duniawi seperti Raja Palestina yang berkuasa, yang menghancur, punya banyak senjata-senjata ya, senjata-senjata di sini senjata-senjata besi ya. Karena masih bangsa Israel masih pakai senjata-senjata kecil-kecilan, senjata perunggu, bukan senjata besi ya seperti bangsa Palestina. Raja juga mungkin tidak ada, hanya suku-suku yang mereka bersekutu. Jadi ya bangsa tidak berdaya ya menurut pandangan manusia. Tetapi maka mereka harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Itulah senjata mereka. Jadi Saul ya, Saul itu artinya, nama Saul itu artinya diminta. Ya seperti ya cerita ini diminta oleh bangsa Israel sehingga menjadi Saul. Nanti Daud itu nama arti itu dikasihi, dikasih oleh Tuhan ya, dikasih bukan diminta. Jadi semua cerita ini sekarang mau dibandingkan dengan kisah Daud nantinya. Hari ini Raja Saul berbuat dosa, dia sembarangan mempersembahkan korbannya karena Samuel tidak datang. Samuel dikasih 7 hari, tapi dia tidak sabar sehingga dia sebagai raja tidak boleh ya, karena sudah ada kitab imamat, sudah jelas ya kitab imamat. Aturan ibadah itu sangat penting ya, khususnya di dalam kitab imamat. Tetapi dia melanggar sembarangan. Tetapi responnya lebih penting. Waktu dia berbuat dosa, dia ditegur oleh Samuel, tetapi pasal 13 hari ini 15 ya. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Jadi dia enggak ada respon. Sebelumnya dalam peperangan juga Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Palestina. Itu artinya mereka dengan 3.000 orang mereka sudah bentuk pasukan. Dulu tidak ada pasukan tetap. Tentara tetap. Dulu kalau ada peperangan segala suku berkumpul ya, semua suku berkumpul melawan. Itu cara bertempurannya. Tapi sekarang agak berbeda. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Itu artinya 2 tahun, artinya pasal 12 itu sesudah mendengar khotbah Samuel. Jadi beribadah kepada Tuhan, jangan melakukan kejahatan. Kemudian sesudah mendengar khotbah itu pasal 12 ayat 25 ya. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Jadi itu akan terjadi pasal 13, 14, 15. Itu. Jadi 2 tahun ia memerintah atas Israel, artinya sebentar lagi baru dia berubah. Seperti tadi Ibu Mary ya. Awalnya dia mengampuni ya orang Drusilla tapi dia berubah kemudian dengan pasukan tetap ya, membentuk pasukan tetap, artinya dia mau melawan musuhnya dengan kekuatan sendiri. Jadi Saul itu orang Benyamin, kemudian Elok, keluarganya juga itu mungkin keturunannya yaitu orang terkenal antara orang Benyamin, seorang yang berada.
rupanya elok. Mengapa tertulis ini ya? Artinya Saul itu sangat bagus sebagai seorang raja menurut pandangan manusia. Itu artinya. Nah, tetapi waktu dia menjadi raja, awalnya dia rendah hati tapi berubah, kemudian tidak mau mendengar, kemudian membentuk pasukan sendiri, jumlahnya kecil sekali ya untuk melawan Filistin. Tetapi justru Yonatan anaknya memukul lebih dahulu, menyerang Palestina lebih dahulu, tanpa bertanya kepada Tuhan. Kemudian berbuat dosa melalui sembarangannya mempersembahkan korban, kemudian ditegur oleh Samuel, tetapi tidak ada pertobatan, respon. Langsung berangkat masing-masing. Jadi itu bedanya dengan Raja Daud nanti ya. Raja Daud juga berdosa. Berdosa karena Batseba. Tetapi respon Daud berbeda. Dia bertobat melalui nasihat dari Nabi Nathan ya. Nathan. Itu sekarang lagi dibandingkan ya. Jadi itu saja melalui kisah Raja Saul ini ya. Menurut pandangan manusiawi ya, itu orangnya baik, layak sebagai raja, tetapi ya dia di hadapan Tuhan ya, di mata Tuhan ya kurang benar ya, kurang baik di mata Tuhan. Jadi mata Tuhan dan mata manusia itu beda. Jadi jangan melihat ya menurut pandangan manusiawi, tapi coba memikirkannya. Hati Tuhan seperti apa, pandangan Tuhan seperti apa. Jadi saya juga agak waktu membaca bagian ini ya, kita semua tahu Raja Saul gagal ya. Kenapa? Tapi cara memilih Saul sebagai raja itu ada tandanya, mungkin segala macam ya, lengkap. Mujizatnya juga tiba-tiba bertemu seperti rencana Tuhan ya. Jadi mengapa seperti itu ya? Kita semua sudah tahu kisah yang terakhir ya dalam kehidupan Raja Saul ya. Tapi kita juga ya sebenarnya lebih bersifatnya bersama-sama, hampir sama dengan Raja Saul ya, bukan Daud ya. Kita juga sering tidak menaati firman Tuhan. Ditegur, jarang mendengar. Dengar khotbah, tapi ya berbuat dosa dan berbuat sembarangan. Dan juga sesuai dengan pikiran manusiawi ya, ibadah, ya begini-begini ibadah. Jadi ya itu ya kita sendiri ya, itu lebih mirip sama Raja Saul. Sehingga ya kita melalui pembacaan ini kita introspeksi diri kita ya, kita juga sampai besok juga dia membuat bangsa Israel, masyarakat berbuat dosa lagi. Kemudian pasal 15 ya dosa yang besar yang kedua ya, dia mencuri barang-barang, maka ya diusir ya, diganti dengan Daud. Jadi itu saja. Tetap semangat ya membaca bersama-sama. Kita juga sebagai raja ya, bukan hanya pemimpin. Orang Kristen itu raja, imamat rajani ya. Jadi bukan ini cerita raja zaman dulu ya. Itu Adam itu raja yang pertama. Kita juga orang Kristen itu raja. Jadi bagaimana hidup sebagai anak Allah itu ya seperti raja. Itu kita bisa belajar ya. Itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati.